Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan gigi, yaitu karang gigi dan juga scaling. Sudah hadir bersama saya, narasumber kita ada Dr. Gigi Yufitri. Halo Dr. Yufitri, apa kabar dok? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Dokter, kita hari ini bahas kembali tentang gigi ya dok, khususnya soal karang gigi. Oke. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama, dokter. Kalau kita bicara karang gigi ini, dok, yang mungkin juga jadi permasalahan masyarakat ya, dok, yang mungkin belum tahu juga. Bagaimana sih, dok, bisa terbentuk karang gigi ini, dok? Karang gigi itu awalnya dari plak atau sisa makanan yang menempel pada mulut yang tidak dibersihkan selama beberapa waktu. Sifatnya bersifat basah. Jadi untuk karang gigi terbentuk itu butuh mineralisasi dari kalsium yang menyebabkan dia plak-plak itu mengeras di dalam mulut sehingga menyebabkan gangguan pada gusi terutama. Seperti itu. Oke. eh Ciri-cirinya berarti yang putih-putih pada gigi yang berkerak itu ya, dok ya? Iya, betul sekali, Cynthia. Oke. Faktor resiko, dokter, yang memicu pembentukannya karang gigi ini apa, dok? Untuk faktor risikonya sangat beragam. Yang pertama ada faktor dari kebersihan rongga mulut, di mana pada pasien atau orang yang memiliki karang gigi itu biasanya jarang membersihkan rongga mulut dengan menggunakan sikat gigi. Yang kedua ada faktor dari keadaan rongga mulutnya itu sendiri yang biasanya bersifat basah. Kalau misalnya pasien atau orang yang mengalami karang gigi banyak berlebih itu biasanya rongga mulutnya itu dia pH-nya lebih tinggi daripada 5 kalau dites dengan menggunakan alat ukur pH. Yang ketiga biasanya karang gigi itu disebabkan oleh penumpukan plak yang banyak. Jadi dia itu menumpuk tanpa adanya self cleansing atau dari saliva, dari air liur. Jadi dia biasanya pasien-pasien yang memiliki karang gigi yang berlebih itu kondisi rongga mulutnya kering karena kekurangan dari saliva atau air liur. Oke, tapi bukan karena jarang sikat gigi gitu, dok? Ya itu salah satunya faktor pertamanya kan karena kebersihan rongga mulut. Jarang sikat gigi itu termasuk di dalamnya. Oke. Kemudian kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, dokter menebal gitu ya, dokter karang gigi, apakah berdampak, dok? Ya, pasti karang gigi itu bisa menyebabkan kelainan pada jaringan periodontal atau jaringan pendukung. Jadi, gigi yang mengalami penumpukan karang gigi itu bisa mengalami yang pertama penurunan gusi, yang kedua gusi berdarah, dan yang terakhir mulutnya menjadi bau atau beraroma tidak sedap. Oke, baik. Nah, kalau untuk mengatasinya, dokter, apakah apa saja caranya? Apa mungkin memang yang selama ini mungkin yang sering didengar masyarakat scaling gitu ya, dokter ya? Apa saja cara mengatasinya, dok? Yang pertama, kalau memang sudah terjadi penumpukan karang gigi, itu kita bisa datang ke dokter gigi untuk melakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Scaling itu bisa dilakukan rutin selama 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Dan cara untuk mencegah karang gigi atau terjadinya penumpukan kalkulus itu bisa dilakukan di rumah dengan cara menyikat gigi sehari 3 kali dan menggunakan obat kumur yang tidak mengandung alkohol seminggu 1 kali. Oke, berarti bisa juga scaling ya, dokter. Tapi ada nggak, dokter, kondisi tertentu mungkin orang yang mungkin nggak boleh gitu atau mencegah lah untuk melakukan scaling ini, dok? Biasanya untuk pasien-pasien yang memiliki kelainan jantung atau menggunakan ring pada jantungnya itu, kita sarankan untuk menggunakan scaler yang manual. Jadi scaler itu atau alat untuk scaling itu ada 2 jenis. Yang pertama ultrasonik
dan yang kedua ada scaler manual. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki kelainan pada jantung atau memasang ring, biasanya disarankan untuk membersihkan karang gigi dengan menggunakan scaler manual. Tapi tetap saja kita menyarankan untuk melakukan pembersihan karang gigi, karena karang gigi itu tidak bisa hilang sendiri menggunakan sikat gigi. Jadi kalau untuk pencegahan bisa menggunakan sikat gigi dan obat kumur. Tapi kalau sudah terbentuk, kita tetap harus melakukan pembersihan karang gigi dengan scaling. Oke. Berarti scaling ini kapan, kalau misalnya ada yang nanya kapan harus dilakukan, memang harus 3 bulan sekali kah, Dok? Yang mungkin orang merasa bahwa karang giginya nggak ada gitu ya, dokter, belum terlalu banyak gitu, Dok. Ya, jadi kalau untuk pembersihan karang gigi itu dianjurkannya 3-6 bulan sekali. Tapi setiap orang atau setiap individu itu berbeda-beda tergantung kondisi di dalam mulutnya. Tapi yang dianjurkan memang maksimal setahun 2 kali melakukan scaling. Mau dia merasa ada atau tidak, karena secara fisiologis karang gigi itu akan terbentuk dengan alami. Jadi terlihat atau tidak terlihat penumpukan itu pasti ada secara tidak kasat mata gitu, secara mikro. Jadi sebaiknya memang dilakukan. Oke. Kalau scaling sendiri ada jenis-jenisnya nggak, Dok? Iya, ada. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, untuk scaling itu ada 2 jenis. Yang pertama, scaling menggunakan ultrasonik, dan yang kedua dengan cara manual. Untuk perbedaannya itu terletak pada alatnya. Jadi yang ultrasonik itu menggunakan bantuan mesin, dan kalau yang manual itu biasanya untuk kondisi-kondisi khusus digunakannya, seperti pasien menggunakan ring pada jantungnya atau memang untuk pasien-pasien yang berkebutuhan khusus. Oke. Prosedurnya nih, dokter, bagaimana proses untuk scaling gigi ini, Dok? Prosedurnya itu kalau untuk menggunakan ultrasonik, biasanya pasien itu pertama disarankan untuk berkumur untuk larutan antiseptik terlebih dahulu. Lalu yang kedua dilakukan pembersihan secara menyeluruh, baik dari bagian depan atau fasial maupun bagian belakang atau palatal dan lingual. Jadi pembersihannya dilakukan secara menyeluruh, baik di bagian mahkota maupun juga di bagian akar. Jadi dengan menggunakan teknik root planing itu akan membantu pembersihan karang gigi yang masuk ke dalam gusi. Apakah ada dampaknya atau efek samping, dokter, dari scaling, Dok? Kalau untuk suatu treatment itu pasti ada efek samping, tapi kita lebih melihat atau mempertimbangkan besar mana daripada mudaratnya atau lebih besar mana daripada ketidakbaikannya gitu, Cynthia. Jadi untuk scaling sendiri itu efek sampingnya yang pertama mungkin bisa terjadi pendarahan saat dilakukan pembersihan karang gigi. Karena kan kita melakukan pembuangan dari kalkulus itu sendiri, jadi mau tidak mau secara tidak langsung bisa melukai jaringan gusi di sekitarnya. Meskipun sudah hati-hati, memang itu salah satu bentuk dari pembuatan pendarahan baru supaya dia timbul jaringan yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin setelah dilakukan pembersihan karang gigi itu karena karang giginya sudah terbuang atau lepas, itu pasien merasa seperti giginya itu, gusinya yang mengalami penumpukan karang gigi itu terlihat lebih panjang. Jadi mengalami resesi gingiva. Tapi itu tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan berjalannya waktu akan mengalami penyembuhan dan kembali normal. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana proses pembentukan karang gigi dan cara-cara mengatasinya, salah satunya adalah scaling. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya.
Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.